Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan menemukan sesuatu yang lebih besar daripada masalahmu. Apa itu? Kalau mau tahu, masuk bersama dengan saya dalam program Life Unlimited. Halo kepada semua pemirsa Life Unlimited. Ya, selamat berjumpa kembali dalam program Life Unlimited ini. Saya Susan Hoover adalah host untuk program ini dan sangat senang sekali karena belakangan ini wow, kita sudah membahas begitu banyak tentang mukjizat Yesus. Dan memang betul, ada begitu banyaknya, belum habis-habis. Ya, mungkin sudah merasa, wah banyak sekali yang kita sudah bicarakan. Karena memang mukjizat Yesus begitu banyak, gak habis-habis. Ya, kalaupun kita nanti sampai satu hari habiskan yang dibicarakan di sini, itu hanya yang di dalam Alkitab. Belum dibahas lagi yang setelah itu yang sampai hari ini. Bahkan di dalam firman Tuhan pun berkata, kalau semuanya dicatat apa yang Yesus lakukan, selagi dia di dunia pun, tidak ada yang dapat mencatat semuanya karena begitu banyak. Wow, oke, jadi kita lagi belajar dan saya harap semua pemirsa diberkati. Kalau diberkati dan merasa mungkin ada alami sesuatu, ada juga alami mukjizat dan pertolongan Tuhan, tolong hubungi kami. Sepanjang program ini akan ada nomor WhatsApp atau nomor yang dapat dihubungi atau adalah hotline atau call center kami. Hubungilah segera, kami mau tahu, mungkin ada yang masih mau didoakan, mungkin ada pertanyaan, mungkin mau tahu lebih banyak tentang Yesus, atau mungkin alami sesuatu. Jadi ada tim kami yang mendoakan dan sering sekali saya terima laporan-laporan kesaksian-kesaksian hal-hal yang ajaib yang sudah terjadi. Oke, jadi dengan cepat saya akan membaca satu yang saya baru terima hari ini. Ini dari seseorang pemirsa dari Papua. Halo ya yang sampai di Papua, luar biasa sekali. Nah, berkata kemarin meminta doa karena mengalami sakit lambung dan juga kedua putrinya mengalami sakit demam malaria. Memang bisa biasa di beberapa daerah ya. Tetapi puji Tuhan, 2 hari kemudian memberi kabar demikian. Selamat siang, Tuhan, terima kasih banyak atas pelayanan doa yang diberikan kepada saya. Saya telah disembuhkan dengan luar biasa dan kedua putriku juga telah menerima kesembuhan yang sama. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Wow, dengan 2 hari kemudian tiga-tiganya sembuh dan alami kuasa Tuhan. Wow, luar biasa sekali. Saya merasa sangat senang membaca kesaksian ini. Memang mukjizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Nah, saya tidak tahu pemirsa yang lagi menonton siapa, apa masalahmu, apa mungkin penyakitmu, apa yang lagi di hadapanmu yang merasa sungguh-sungguh besar dan berat bagimu. Tetapi saya bawa kabar baik hari ini. Ada sesuatu yang lebih besar daripada masalahmu itu. Ada sesuatu yang lebih besar yang dapat menolongmu. Apa itu? Ya pasti temanya kita hari ini adalah Yesus lebih besar. Yesus lebih besar daripada semua masalahmu, penyakitmu, apapun yang mengganggumu. Saya tahu mungkin itu terasa besar. Tapi hari ini mari kita masuk di dalam firman Tuhan dan temukan solusi. Bahwa ternyata Yesus lebih besar. Amin. Kalau kita baca, kita akan mulai dengan Matius 15 ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan bersuruh, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah dia pergi, dia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Nah, jawab Yesus, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan itu jawab lagi. Jadi Yesus diskusi lagi dengan dia. Nah, saya akan memberikan kita pengertian.
Kenapa Yesus tidak langsung menyembuhkannya? Padahal kita tahu banyak sekali orang yang lain minta seperti ini, kasihanilah kami, langsung dikasihani dan disembuhkan. Nah, berkata ibu ini sampai teriak-teriak mengikuti lama. Kenapa Yesus seperti mengabaikan dan menjawab seperti ini? Oh, aku belum bisa, aku harus kepada punya Israel dulu. Karena ingatnya, ibu ini bukan umat Israel dan itu tidak masalah. Sebenarnya Yesus menyembuhkan orang yang dari luar. Kita baru baca kemarin, Yesus menyembuhkan orang kusta, yang orang Samaria. Yesus menyembuhkan yang lain, tidak masalah. Masalahnya, ibu ini dari suku yang lain kayak pura-pura memanggil dia dengan panggilan yang menunjukkan dia bukan pura-pura orang Israel. Karena dia panggil, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Nah, orang lain pun mana tahu, mana menghargai Raja Daud atas bangsa Israel. Jadi dia seperti gunakan panggilan, kayak pura-pura bahwa dia adalah bangsa Israel. Padahal tidak. Nah, Yesus tidak mau, dia berpikir dia akan menerima mukjizat dengan dia pura-pura membawa identitas yang bukan dirinya. Makanya Yesus mau dia sampai sadar bahwa dia bukan umat dari Israel dan dia memang tidak layak menerima mukjizat. Dan di situ kalau diminta, kasihanilah aku yang tidak layak, aku yang bukan siapa-siapa. Makanya Yesus akan bergerak. Nah, ini baik untuk kita semua. Kita datang kepada Yesus, tidak perlu pura-pura. Kita datang kepada Yesus, tidak harus seperti, oh Yesus kasihanilah aku yang sudah benar, aku yang sudah buat banyak pelayanan, aku yang sudah melakukan sesuatu. Karena itu bukan yang berarti kepada Tuhan. Tuhan tidak minta kita harus pura-pura sesuatu. Padahal Tuhan yang paling tahu hati kita. Tuhan yang paling tahu semua kesalahan kita. Tuhan yang paling tahu semua kelemahan. Jadi jangan pura-pura datang kepada Tuhan dan minta sesuatu, minta mukjizat atas sesuatu yang kita lakukan atau identitas yang palsu. Boleh saja datang kepada Yesus seperti semua orang yang lain yang langsung terima mukjizat dengan hanya minta begini, kasihanilah aku. Maksudnya aku ini bukan siapa-siapa, tidak pura-pura membuat diriku siapa, aku hanya orang yang perlu belas kasihanmu. Dan Yesus respon seperti itu. Jadi jangan berpikir di sini Yesus pilih kasih. Yesus mengasihi perempuan ini. Hello, Yesus mengasihi. Kenapa saya yakin Yesus mengasihi? Orang lain, murid Yesus pun minta, usir. Udahlah usir, nggak usah tahan dengan dia. Yesus tidak mengusir. Makanya saya mau katakan kepada kita bahwa kasih Yesus lebih besar. Di mana orang lain mungkin sudah frustrasi, orang lain sudah tidak tahan, orang lain sudah tidak mau berurusan. Yesus memiliki kasih yang lebih besar. Yesus tetap sayang ibu ini. Dia tahu dia minta dengan cara yang salah, tapi Yesus sabar dengan dia untuk mau memperbaiki cara dia meminta supaya dia dapat menerima. Jadi kasih Yesus lebih besar. Karena itu mungkin kita bisa lihat satu klip video ini yang saya temukan. Nah, mungkin berbeda caranya ibu ini meminta atau bagaimana. Tapi supaya kita ingat kembali seperti apa perasaan seorang ibu yang memiliki anak yang sakit. Mari kita saksikan dari klip seperti ini. And Jesus went away from there and withdrew to the district of Tyre and Sidon. And behold, a Canaanite woman from that region came out and was crying, "Have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is severely oppressed by a demon." But he did not answer her a word. And his disciples came and begged him, saying, "Send her away, for she is crying out after us." He answered, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." But she came and knelt before him, saying, "Lord, help me." And he answered, "It is not right to take the children's bread and throw it to the dogs." She said,
Yes, Lord, yet even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Then Jesus answered her, O woman, great is your faith. Be it done for you as you desire. And her daughter was healed instantly. Pertama kali saya lihat klip ini, saya juga mikir, selama ini saya berpikir ibu ini mengikuti dan anaknya jauh. Apakah mungkin anaknya dekat di situ pada waktu kejadian ini? Saya juga tidak tahu. Sebab di dalam Alkitab tidak mengatakan anak itu jauh, mungkin di rumah karena sangat terganggu oleh roh jahat, atau apakah anaknya duduk di situ ikuti mamanya. Kita tidak tahu karena Alkitab hanya menunjuk kepada kita. Mungkin yang paling penting sekali, apa yang benar-benar kita bisa pelajari. Masalah anak itu dekat atau jauh tidak masalah. Yang membuat kita fokus di sini adalah lihat cara Yesus melayani keluarga ini. Dan akhir-akhirnya anak itu memang benar-benar disembuhkan Yesus. Jadi seperti saya katakan tadi, Yesus mau menolong ibu ini untuk jangan pura-pura datang sebagai identitas orang lain. Datang apa adanya. Yesus menerima. Makanya Yesus ada katakan di situ, dia tidak menolak, dia hanya jawab, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Maksudnya Yesus menunjukkan, aku tahu kamu bukan suku itu. Aku tahu kamu lagi pura-pura. Tapi perempuan itu mendekat, menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Jadi akhirnya dia sadar, oh iya ya sudah tahu ya. Oke, jadi Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus pun menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Seperti Yesus mau coba-coba dia untuk lihat bagaimana dia tahu dia boleh datang dan meminta. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau hendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, ibu ini memang punya jawaban yang luar biasa. Kalau Yesus katakan nggak boleh kasih roti semua, nggak boleh kasih kuasa semua kepada yang lain. Dia berkata seperti ini kepada Yesus. Yesus, aku tidak minta. Mungkin engkau datang ke rumah atau engkau lakukan ini atau engkau lakukan itu. Aku hanya perlu kuasa yang jatuh-jatuh sedikit. Seperti remah-remah yang jatuh dari roti, jatuh dari meja ke bawah. Aku pun hanya minta seperti itu. Sedikit-sedikit jatuh daripada engkau. Itu cukup bagiku. Dan anaknya memang sembuh seketika itu juga. Jadi saya mengatakan bukan saja kasih Yesus lebih besar. Kuasa Yesus juga lebih besar. Kuasa Yesus ajaib luar biasa. Nah sama seperti mungkin semua orang tua kasihani anaknya yang sakit. Pasti semua terasa sekali berat itu di dalam hati kalau anak lagi menderita. Jadi ada kasih, tapi di situ tidak ada kuasa. Tapi Yesus dua-duanya lebih besar. Yesus punya kasih lebih daripada kita mengasihi anak kita. Yesus lebih lagi mengasihi kita dan anak daripada itu. Kasih Yesus lebih besar. Kalau kita pun bisa merasakan kerinduan mau mereka sembuh, Yesus lebih lagi. Dan di mana kita kekurangan, tidak punya kuasa, tidak tahu bagaimana, tidak ada apa-apanya. Yesus punya kuasa yang lebih besar luar biasa. Baru kemarin saya pergi ke satu desa di lapangan dan membawa semua siswa sekolah Alkitab praktik pelayanan kesembuhan bersama dengan saya. Jadi bukan saja saya belajar dan khotbahkan kesembuhan. Saya benar-benar percaya mukjizat dan kesembuhan terjadi hari ini. Dan saya saksikan itu terjadi dengan mata saya. Jadi kami membawa tim datang keluar, semua siswa tutup sekolah, semua keluar bersama dengan saya untuk mendoakan orang sakit. Di lapangan itu ada seorang bapak yang membawa anaknya. Anaknya itu memiliki jari yang tidak bisa lurus dan lebih kecil satu dengan yang lain.
Nah, ini mungkin kelihatannya masalah kecil bagi kita, tapi mungkin Bapak sudah khawatirkan masa depan anak, kerja apa, bagaimana kalau sekolah, bagaimana kalau ada tangan yang tidak berfungsi dengan baik, bagaimana kalau tidak bisa pegang, menulis atau melakukan apa-apa. Membawa anaknya, dan saat tim kami pegang tangan anaknya dan berdoa di dalam nama Yesus, saya lihat bukan anak yang mungkin sadari apa yang sedang terjadi. Bapak itu pun ikut menangis dengan terharu luar biasa. Dan memang apalagi saat dia menyadari bahwa tangan anaknya itu sudah sembuh. Apalagi seperti tadi saya baca kesaksian seorang bapak yang hubungi kita pemirsa dengan permintaan anaknya. Bahkan saya punya berapa permintaan dan kesaksian yang lain. Banyak di sini adalah orang tua yang membawa permintaan doa anaknya untuk lulus dari kuliah, sembuh, dapat pekerjaan, dan yang lain-lain. Dibawa kepada kami. Itu adalah hati orang tua. Tapi saya mau mengingatkan kita semua, apapun, berapa besarlah masalahmu, kasih Yesus lebih besar dan kuasa Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Mungkin masalahmu kelihatan besar. Bagi ibu ini, saya merasa ini adalah salah satu masalah terbesar yang bisa ada. Bayangkan kalau anak perempuannya kerasukan roh setan. Mungkin dia terganggu mental, mungkin dia tidak bisa aktivitas, tidak bisa main, tidak bisa sekolah, tidak ada masa depan. Bagaimana kalau lebih lagi dia menyakiti diri, melakukan hal-hal seperti ini. Bagi seorang ibu, dia punya masalah terbesar di dunia mungkin yang ada. Tetapi pandangannya luar biasa. Dia berkata sedikit-sedikit kuasa dari Yesus itu lebih besar daripada masalahnya. Dia anggap sekalipun masalah besar, Yesus jauh lebih besar. Dia tidak perlu seluruhnya dari Yesus, ambil semuanya. Sedikit-sedikit pun daripada Yesus. Lebih daripada cukup menyelesaikan masalahnya yang besar. Dia punya pandangan yang benar dan itu dipuji Yesus. Yesus bukan saja tidak menolak ibu ini. Yesus pun puji-puji ibu ini untuk pandangannya benar. Kita semua bisa lakukan hal ini. Bahkan kadang-kadang kita punya masalah kecil. Masalahnya kalau seperti ini, saya pegang sesuatu yang tidak terlalu besar. Tetapi kalau saya taruh ini di depan mata saya, itu menjadi fokus saya pandang terus, membawa lebih dekat ke fokus saya, bawa lebih dekat kepada pandangan saya. Tahu nggak saat ini saya tidak bisa lihat kamera atau lampu lagi, saya tidak bisa lihat semua catatan saya hanya dapat melihat yang hitam ini. Tapi kalau saya turunkan itu dari pandangan, sudah cerah lagi, sudah ada lampu lagi, sudah ada kamera lagi. Wah, saya dapat melihat semuanya dalam ruangan ini. Oh, ternyata ada berapa kameramen, saya tidak sendirian ya. Oh, ternyata ada semua cerah dan luar biasa, penerangan itu ada. Wow, hal-hal yang indah ada. Oh, ayat firman Tuhan ada. Kenapa? Karena sebenarnya ini tidak berubah ukurannya. Ini tetap sama ukurannya. Yang berubah hanya pandangan dan fokus saya. Saat saya turunkan ini, saya dapat memandang dan melihat semuanya yang ada di sini. Dan ternyata jauh lebih banyak hal yang lebih besar daripada ini. Nah, itu yang terjadi dengan kita. Saat kita tidak izinkan pandangan kita terambil oleh masalah sebesar apapun. Ibu ini bukan punya masalah kecil, dijadikan besar. Dia benar-benar punya masalah besar. Tapi dia punya pandangan sebesar apapun itu masalah. Yesus lebih besar. Amin. Saya mau ingatkan kita semua hari ini. Yesus lebih besar daripada apapun. Dan saat kita pandang Yesus dengan kebesarannya, semua yang lain kembali sesuai dengan ukuran yang sesungguhnya. Gunung-gunung pun kecil dibanding dengan Yesus. Yesus lebih besar dari apapun. Amin. Karena itu kita mau masuk dengan satu lagu yang benar-benar cocok judulnya. Dia lebih besar. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Ya Tuhan, Raja, penuh kemegahan. Ya Yesus, Tuhan, penuh kekuatan, tatamu kekal sejak dulu kala.
lebih besar, lampaui segalanya. Ya teramat besar, Tuhan di tempat ini. Yesus lebih hebat, lampaui segalanya. Ya teramat hebat, Tuhan berkata di tempat tinggi. Hei, kenapa gak kasih tahu diri kita malam hari ini? Dia lebih besar dari takut kita. Dia lebih besar dari khawatir kita. Lebih besar, Yesus lebih besar. Dia teramat besar, Dia teramat besar. Yesus lebih hebat. Yesus lebih hebat, Dia teramat hebat. Amin. Kadang-kadang kita lupakan kedahsyatan, kebesaran Yesus. Kita bukan saja memiliki satu kepercayaan, kita memiliki Juru Selamat yang hidup. Kita memiliki Sang Pencipta dunia. Ada peduli kita, mengasihi kita, dan kuasanya masih ada bagi kita. Kadang-kadang kita lupa ya, memang Tuhan ada, kita bisa rasakan sesuatu. Tuhan lebih besar daripada perasaanmu. Ya, Yesus lebih besar dari itu semua. Di kisah ini ada anak yang sudah lama menderita oleh roh jahat. Yesus lebih besar daripada itu. Yesus lebih besar dari kuasa gelap. Yesus lebih besar daripada hutangmu. Yesus lebih besar daripada penyakitmu. Yesus lebih besar daripada depresi yang mengikutimu. Yesus lebih besar dari latar belakangmu yang hancur. Yesus lebih besar dari itu semuanya. Jangan kita berpikir apapun kesalahan kita, masa lalu kita, masalah yang ada di depan kita itu besar. Mungkin itu besar, tetapi kabar baiknya adalah Yesus lebih besar daripada apapun. Dan melalui Yesus datang ke dunia ini, bukan saja melalui mukjizat, dia menunjukkan dia lebih besar. Lebih-lebih lagi, dengan Yesus rela mati bagi kita, menjadi pengganti bagi kita, dan dia tidak tetap mati. Kebangkitan Yesus menunjukkan dia menang atas segala sesuatu. Tahan dosa, maut, iblis tidak dapat menahan Yesus di dalam kuburan. Yesus bangkit keluar, menang atas dosa, menang atas kuasa gelap, menang atas kutuk dan penyakit. Sudah menang atas maut dan kematian. Yesus sudah menang atas itu semuanya. Dan itu adalah Yesus yang kita miliki. Di kota Efesus, di mana mereka hadapi banyak sekali roh-roh yang lain, penyembahan akan dewa-dewa dan hal-hal seperti itu, penginaian. Rasul Paulus menulis satu surat yang indah Efesus kepada mereka. Dan di pasal yang masih pertama, dia buat doa seperti ini. Mari kita baca bersama doanya. Dan saya percaya doa yang berlaku bagi kita hari ini. Efesus 1 ayat 18 berkata, dan supaya, ini dalam doanya, dan supaya dia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kaya kemuliaan bagi yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Nah, berkata seperti ini, panggilan Tuhan, kemuliaannya Tuhan, kuasa hebat daripada Tuhan, itu kita harus menyadari masih ada bagi kita hari ini juga. Itu tidak berkurang, itu tidak hilang, itu tidak terpisah jauh dari kita. Itu semua ada dengan kita. Bahkan dikatakan di sini, jelas kuasa yang sama yang membawa Yesus naik dari kematian. Padahal dia masuk dengan semua dosa kita, dengan kutuk, dengan itu semua. Kuasa yang membangkitkan dia, wow, boom, keluar daripada kuburan. Adalah kuasa yang sama yang bekerja bagi kita hari ini.
Wow, kuasa itu lebih besar daripada masalahmu. Kuasa itu lebih besar dari perasaanmu. Kuasa itu lebih besar daripada masa lalumu. Kalau itu dapat mengeluarkan Yesus dari maut dan membawa dia duduk bertata, itu dapat mengeluarkan dirimu keluar dari masa lalu, keluar dari itu semua depresimu, keluar daripada itu, dan membuatmu bertata, berduduk, berkuasa bersama dengan Yesus. Sampai ayat-ayat ini pun berkata, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Setiap nama yang dapat disebut sudah di bawah kaki Yesus. Yesus lebih besar dari apapun. Kalau ada nama penyakit yang dokter katakan tidak dapat disembuhkan, saya juga pernah dengar kabar itu. Yesus lebih besar. Baru minggu lalu pun saya dengar kesaksian dari satu orang di jemaat di tempat pelayanan saya. Dia bergumul dengan penyakit dan saat itu di searching di Google, tidak ada obat, tidak ada cara disembuhkan. Teman saya sampai dikatakan, tapi Google belum dengar tentang Yesus. Karena melalui kuasa Yesus, dia sudah disembuhkan. Jadi tidak ada nama yang tidak dibawa nama Yesus. Nama roh jahat, nama penyakit, nama masalah, nama apapun itu. Yesus lebih besar. Jadi hari ini doa saya bagi kita semua, ubahlah pandanganmu. Kasih Yesus lebih besar, kuasa Yesus lebih besar, Yesus lebih besar dari apapun. Saya mau berdoa saat ini untuk mukjizat juga terjadi dalam hidupmu. Pandanganmu diubah melihat Dia yang besar. Terima kasih Yesus, Engkau lebih besar. Engkau sudah menang dan memerintah atas segala sesuatu. Jadi terima kasih Yesus, saya berdoa puayun itu diterima setiap pemirsa Life Unlimited. Engkau Yesus lebih besar. Apapun yang mau mengganggu hidup mereka tidak boleh lagi. Karena kami mengusirnya di dalam nama Yesus. Kami memerintahkan atas setiap pemirsa, atas rumah mereka, nama Yesus yang berkuasa dan memerintah di situ. Haleluya, di dalam nama Yesus. Amin. Percayalah kuasa yang dahsyat sudah ada bagimu. Menggunakan ini setiap hari. Memandang Yesus yang besar, yang bersyukuri, dan memerintah bersamanya. Haleluya. Saya harap semuanya diberkati. Segera hubungi kami dengan semua permintaan doa dan kesaksian. Kami menunggu kabar daripadamu. Dan kita akan jumpa lagi minggu depan. Sampai kita jumpa lagi. Thank you so much and God bless you all.